Hari belakangan ini saya mendengar atau desas-desus ya, Mas Jaya Hartono itu berhasrat untuk nyalek gitu ya. Nyalek ya. Nyalek lah istilahnya ya, kalau saya repot-repot bahasa yang keren-keren atau nyalek gitu aja ya. Nah, apa benar seperti itu? Ini kita ada di podcast Ayu Berkata Jujur, berarti semuanya harus jujur ya. Ya Pak, benar nggak itu desas-desus seperti itu? Jadi begini Mas, bahwa 2024 kan masih jauh. Iya. Kalau pertanyaannya apakah saya nanti nyalek atau enggak, menurut saya itu kan mengalir saja. Tapi bahwa saya sekarang ini pengurus partai ya. Oh, saya sekarang menjadi bagian dari kepengurusan Partai Golkar di Jember. Dan kebetulan saya juga sekarang menjadi fungsionaris dari Partai Golkar yang ditugaskan di Dapil 6. Oh iya ya. Terus Jadi nanti kalau masalah nyalek atau tidak itu jawaban saya tetap mengalir, karena saya harus melewati jurang, sungai, laut, dan udara ini Mas. Panjang ceritanya masih. Iya. Tapi saya ini kan mengalami banyak proses organisasi Mas. Yang menurut saya, mohon maaf ini bisa dikoreksi, semuanya tidak akan lepas dari ujung-ujungnya politik kan. Saya ini kan semangatnya bagaimana sepak bola Jember ke depan itu menjadi baik, menjadi kebanggaan lah untuk masyarakat Jember. Coba kita lihat jejak rekam pengurus-pengurus Persib ya, kalau kita ngomong Persib. Ini yang saya alami saja. Saya dulu masuk di Jember itu di zamannya Pak Haji Mahmud almarhum. Beliau itu posisinya juga sebagai anggota dewan pada waktu itu. Setelah itu saya ada Pak Umar Fauzi juga dari PAN, juga anggota DPR. Kemudian yang saya kenal juga ada Pak Yudi Hartono dulu juga sempat menangani menjadi manajer Persib. Ada Cak Ulung juga PKB, ada Pak Nardi, Pak Sunardi, ada Cak Ayub lah ya katakan nanti. Semuanya punya kepentingan di sepak bola di Persib itu. Nah, saya sendiri sebagai orang bola yang besar memang tumbuh di sepak bola, saya punya panggilan moral gitu. Kalau saya dulu diurus, saya memang punya obsesi bagaimana suatu saat saya juga ingin ngurus dengan pengalaman saya diurus orang, diurus klub kadang-kadang. Saya punya pengalaman ikut beberapa klub kan gitu kan yang sebenarnya itu bisa kita adopsi yang baik itu untuk kita terapkan di Jember. Tentu ya saya tidak mungkin sendiri gitu. Banyak mantan-mantan pemain yang memang harus kita libatkan gitu di sana. Nah, kenapa saya harus nyalek? Ya itu saya sekali lagi tadi saya pernah mengalami proses-proses organisasi yang ujung-ujungnya memang tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik. Saya hari ini dengan posisi hari ini ketika saya ngomong sepak bola Persib dan saya mungkin itu banyak orang ketawa, banyak orang meremehkan Mas. Karena Jaya itu sopo gitu. Kita kalah, mungkin bahkan kalah dengan orang yang punya jabatan, punya uang walaupun mungkin tidak punya background sepak bola. Karena memang situasi dan kondisinya memang seperti itu gitu. Jadi dengan bermaksud menjadi anggota dewan, nantinya Mas Jaya bisa memperjuangkan Persib. Ya paling enggak saya dengan posisi anggota dewan semua nyalek betul dan garis tangan akhirnya mengarah saya menjadi anggota dewan gitu. Paling enggak ya dengan kapasitas anggota dewan paling enggak kan punya kemampuan untuk berjuang di sana. Gitu. Bisa memperjuangkan terkait anggaran ataupun regulasi-regulasi. Ya paling tidak kan gini Mas, anggota dewan itu kan dia tidak bisa, karena memang wilayahnya kan bukan eksekusi kan. Kita kan ada sesuai undang-undang kan hanya sebatas pengawasan, legislasi, ada 3 fungsi lah yang saya tahu itu. Artinya tapi dengan posisi anggota dewan ini kan bisa memberi fungsi pengawasannya itu kan Mas, terkait masalah keolahragaan atau kalau enggak kita bicara tentang sepak bola gitu kan. Dengan pengalaman kita ini paling enggak kita bisa memberi masukan gitu. Tapi kalau masukannya posisi saya seperti hari ini tidak mungkin didengar kan gitu kan. Tidak mungkin. Tapi mungkin dengan kapasitas sebagai anggota dewan mungkin berbeda kan gitu kan. Artinya bagaimana cara Persib bisa berprestasi atau mungkin ASKA PSSI bisa ideal menggelar kompetisi, itu paling tidak kita ini sebagai orang bola yang memang punya pengalaman kan gitu kan. Demikian bincang-bincang saya dengan Mas Jaya Hartono, sehingga banyak orang menyebut dia itu sebagai legend di
persepak bolaan Kabupaten Jember ini. Mas Jaya Hartono ini sudah menunjukkan bahwa bagaimana beliaunya itu concern terhadap sepak bola. Nah, demikian bincang saya hari ini. Saya Ramadan di Ayo Berkata Jujur. Terima kasih. Jangan lupa segmen berikutnya harus diikuti.